berjumpa pada kesempatan ini. Kita akan masuk pada penjelasan bagian akhir dari transformasi geometri, yaitu rotasi. Di rotasi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa banyak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan rotasi, seperti putaran pada jarum jam, putaran pada kipas angin, putaran rotasi bumi, dan masih banyak lagi. Untuk rotasi, kita harus memahami bentuk atau titik yang ada pada koordinat kartesius dan kuadrannya. Di kelas 8 yang lalu kita sudah belajar tentang kuadran dari koordinat kartesius. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada sebuah titik dengan titiknya ada di titik 4,1. Itu kemudian mengalami perputaran atau mengalami rotasi, ya, sehingga di situ nampak ada beberapa titik-titik setelah hasil dari perputaran atau mengalami rotasi dari titik awalnya 4,1. Nanti kita bisa lihat di sini dan bisa kita baca juga di beberapa referensi-referensi yang lain. Untuk memahami rotasi, ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rotasi. Yang pertama adalah jika dia melalui titik pusat, ya, ini melalui titik pusat 0,0. Jadi semua ini melalui titik pusat 0,0. Sejauh 90 derajat, maka bayangannya nanti adalah negatif X, Y. Sejauh negatif 90 derajat, maka bayangannya nanti adalah Y, negatif X. Nah, di sini ada tanda negatif dan di sini positif. Tanda negatif di situ berarti putarannya itu akan diputar ke kanan. Nah, ya. Kalau dia positif, maka berarti putarannya itu akan diputar ke kiri atau mengalami rotasi ke kiri. Sekali lagi, kalau dia tanda kurang berarti rotasinya mengalami putaran ke kanan, dan tanda tambah rotasinya ke kiri. Bisa kita lihat masing-masing di sini. Kalau dia melalui titik pusat 0,0 untuk 180 derajat. Kalau melalui titik pusat 0,0 untuk sejauh 270 derajat positif, dan juga 270 derajat negatif. Semua ada di sini. Ini yang kita akan gunakan berdasarkan soal yang akan diberikan kepada kita. Next, ini jika diputar terhadap sebuah titik pusat A, B. Jadi titik pusatnya ini adalah sebuah titik koordinat A dan koordinat B, misalnya 3,2 dan seterusnya. Kalau titik pusat 0,0 tadi itu, ya. Ini ada rumusnya juga. Untuk X aksennya negatif X ditambah dalam kurung A tambah B. Kemudian Y aksennya adalah X dikurang A tambah B. Lalu jika dia diputar sejauh 180 derajat, juga ada rumusnya. Nanti kita gunakan saja rumus ini. Dan juga dia diputar sejauh 270 derajat terhadap titik pusat A, B, juga kita gunakan nanti. Dimana X aksennya adalah Y ditambah A kurang B, X aksennya adalah min X ditambah A ditambah B. Supaya kita lebih mempermudah kita untuk memahami itu, kita langsung saja ke contoh soal. Sebuah titik A negatif 3,1 dirotasi sejauh 90 derajat dan 180 derajat. Tentukan bayangan dari titik A. Oke. Titik A dengan nilai koordinatnya 3,1 ini mengalami sebuah rotasi 90 derajat, ya. Ini rotasinya ini di titik 0,0, ya. Ini di titik 0,0 atau titik pusat 0,0. Jadi dia melalui titik pusat 0,0 dengan alfanya atau sudut putarannya adalah 90 derajat. Maka aksen yang akan kita temukan adalah, kita coba lihat di bawah ini, negatif Y, X. Jadi kita tinggal lihat saja. Nah, negatif 3 dan 1 ini adalah X, Y. Nah, sekarang kita hubungkan. Negatif X, kita lihat X-nya berapa? X-nya adalah 1, karena di sini negatif, kita tinggal tulis negatif 1. Kemudian X-nya adalah negatif 3, tidak ada perubahan. Sehingga nilai aksen yang kita dapatkan adalah negatif 1, negatif 3. Oke, selesai. Bisa, ya? Rotasi sejauh 90 derajat dan 180 derajat. Nah,
Sekarang kita lihat untuk rotasi sejauh 180 derajat. Yang kedua, titik A negatif 3,1 itu dengan melalui titik koordinat 0,0 atau titik pusat di rotasi sejauh 180 derajat. Tentukan nilai A aksen atau nilai bayangan dari A. Kalau nilai bayangan yang kita temukan dari situ nanti itu adalah negatif X, negatif Y. Kita tinggal lihat saja. Ini X dan ini Y. X-nya adalah negatif 3. Di sini A aksennya, X aksennya adalah negatif X. Di sini negatif 3, di sini negatif X. Negatif ketemu negatif, maka menjadi nilainya adalah 3. Y-nya di sini 1, sementara di Y-nya di sini adalah negatif X. Negatif Y. Maka kita temukan di sini adalah negatif 1. Maka A aksen yang kita dapatkan adalah negatif X, negatif Y, yaitu 3, negatif 1. Sekira mudah ya kita memahami dari rumus yang tadi kita lihat di depan. Next, diketahui titik A, X, Y dirotasi melalui titik pusat sejauh negatif 270 derajat, menghasilkan bayangan A aksen 8, negatif 6. Tentukan koordinat titik A. Oke. Di sini kita identifikasi, dikatakan titik A yang adalah X, Y melalui titik pusat, ya ada di situ dikatakan melalui titik pusat, berarti 0,0 sejauh negatif 270, berarti putarannya ke kiri 270 derajat. Bisa kita lihat tadi, kalau dia putaran negatif berarti dia diputar ke kanan ya, dia diputar ke kanan. Maka nilai aksen yang kita dapatkan itu adalah 8,6. Dari mana aksen ini? Kalau kita lihat di bawah rumusnya adalah negatif Y, X. Negatif X, Y, X. Nah, yang ditanyakan di situ adalah koordinat titik A atau koordinat titik awalnya. Ini yang ditanyakan. Untuk menemukan itu kita tinggal lihat saja dan mengidentifikasi dari masing-masing titik koordinatnya. Hasilnya di sini adalah X-nya di sini adalah negatif Y-nya adalah 8. Berarti sebelum dapat negatif, maka di situ nilainya adalah negatif 8. Negatif X dan X. X-nya di situ tetap ya. X-nya tetap, berarti X-nya di sini adalah negatif 6. Maka nilai titik koordinat yang kita temukan adalah negatif 8, negatif 6. Saya kira tidak ada masalah di situ ya. Oke, next ya. Saya kira bisa kita selesaikan seperti soal-soal yang terkait dengan itu. Titik A dirotasi terhadap titik 3,4 sejauh 90 derajat. Dengan titik mula-mulanya adalah negatif 1,2. Oke, di sini bukan lagi titik pusat 0,0, tetapi titiknya berangkat dari sebuah titik A, B ya, A, B. Titik A dengan koordinat 1,2 mengalami sebuah rotasi dengan titik 3,4 sejauh 90 derajat. Tentukanlah nilai A aksen. Oke. Kita identifikasi yang ada dulu. Di titik A ini ada nilai X dan Y. Kemudian 3 dan 4 ini adalah nilai A dan nilai B. Dan 90 derajat itu adalah perputaran yang dilakukan terhadap titik A. Sehingga dengan mudah kita menemukan berdasarkan rumus yang sudah ada, maka yang pertama kita cari X aksennya adalah ini ya, X aksennya adalah negatif Y ditambah dalam kurung A ditambah B sama dengan kita lihat negatif Y. Mana Y-nya? Y-nya di sini adalah 2, sementara yang di sini adalah negatif. Ya kita tinggal tulis 2 saja, kita tambah negatifnya. Ditambah dalam kurung nilai A dan B adalah 3 dan 4. Makanya negatif 2 ditambah 7. Maka X aksen yang kita temukan adalah sama dengan 5. Oke,
kita langsung ke Y aksen. Untuk Y aksen, X dikurang dalam kurung A ditambah B. Mari kita lihat identifikasi. Nilai X-nya adalah negatif 1. Kita tinggal tulis negatif 1. Dikurang dalam kurung A ditambah B berarti 3 ditambah 4. Maka negatif 1 dikurang 7. Maka Y aksen yang kita temukan adalah negatif 8. Maka bayangan dari titik A adalah 5, negatif 8. 5, negatif 8. Oke ya. Dengan mudah kita temukan. Next. Titik A. Dari rotasi titik A negatif 1,2 terhadap titik 3,4 sejauh 180 derajat. Oke. Kita disuruh menentukan bayangan dari titik A dengan titik koordinatnya adalah negatif 1,2. Ini mengalami rotasi terhadap suatu titik 3,4 dengan perputaran 180 derajat. Berapakah nilai A aksennya? Mari kita tentukan. Kita identifikasi dulu ya. Titik koordinat A itu adalah X dan Y. 3 dan 4 dari titik perputaran itu adalah nilai A dan nilai B. Sementara 180 itu adalah rotasi yang dilakukan terhadap titik A. Dari soal itu kita bisa menemukan dari rumus yang ada, X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. Sama dengan berapa? Kita lihat nilai X-nya negatif X. Di sini nilai X-nya adalah negatif 1. Negatif ketemu dengan negatif sama dengan 1. Nah, ditambah 2 dikali A. Berapa nilai A yang ada di atas? Sama dengan 3. Maka 1 ditambah 6 sama X aksennya sama dengan 7. Untuk Y aksennya adalah negatif Y ditambah 2 dikali B. Kita lihat nilai Y. Nilai Y yang ada di sini adalah 2. Di sini negatif, kita tulis nilai Y 2, tinggal kita tambah negatifnya saja. Tulis 2 dikali B. Berapa nilai B-nya? Adalah 4. Sama dengan negatif 2 ditambah 8. Maka Y aksennya adalah sama dengan 6. Sehingga kita menemukan nilai bayangan dari titik A itu adalah 7,6. Oke ya, cukup mudah kita gunakan rumus yang sudah ada sehingga kita dengan mudah menemukan nilai bayangan. Yang jelas bahwa kita harus membedakan lihat apakah dia terhadap titik pusat 0,0 atau terhadap titik yang lain, yaitu A, B. Oke, berikut titik A dari rotasi 7,3 terhadap titik negatif 2, negatif 4 sebesar 270 derajat. Mari kita identifikasi. Titik A 7,3 mengalami rotasi terhadap dari sebuah titik 2, negatif 4 sebesar 270 derajat untuk alfanya. Berapakah nilai A aksennya? Oke. Sekali lagi, 7 dan 3 itu adalah nilai X dan Y. 2, negatif 2 dan negatif 4 itu adalah nilai A dan B. Mari kita lihat. Untuk menemukan nilai X aksennya adalah ini. Y ditambah A dikurang B. Sama dengan kita lihat berapa nilai Y-nya. 3 ditambah nilai A-nya adalah negatif 2 dikurang berapa nilai B-nya? Negatif 4. Kita selesaikan. Ini lebih banyak melakukan operasi hitung bilangan bulat. Ini menjadi positif, ini jadi positif, ini menjadi kurang sehingga tulisannya menjadi ditambah 4. Maka X aksen yang sama dengan 4 ditambah 3, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Oke. Terus kita temukan nilai Y aksennya adalah ini ya. Negatif X ditambah A ditambah B sama dengan kita lihat nilai X-nya adalah 7 ditambah A-nya negatif 2 ditambah B negatif 4. Ini menjadi tanda kurang, ini juga menjadi tanda kurang sehingga penulisannya menjadi berubah seperti ini. Oke.
Maka Y aksen yang kita temukan adalah, oh iya, 7 ini negatif ya, ini. Oke. Nah, karena di situ diminta negatif X. Negatif 7, negatif 2, negatif 4 sama dengan negatif 13. Maka nilai A aksen atau bayangan A yang kita peroleh adalah 5, negatif 13. Cukup mudah kita menjawab soal ini. Sekali lagi, silakan semuanya menghafal semua rumus-rumus yang diberikan, mulai dari kita mempelajari translasi hingga sampai pada rotasi. Karena dengan cara itu kita bisa dengan mudah menjawab soal-soal. Ya, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi adalah bagian akhir dari transformasi. Selamat mencoba di rumah, selamat menjawab soal-soal yang ada dengan dari berbagai referensi. Gunakan rumus yang sudah ada, tekun dan terus berlatih supaya kita terus mengasah kepandaian kita untuk selalu menemukan solusi terhadap masalah-masalah itu. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikut dan salam sehat.